Bab 91. Apakah kamu ingin benar-benar menghancurkan keluarga Fengku? Wajah Feng Changyuan tiba-tiba menjadi buas ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun kamu adalah master yang hebat, ini adalah provinsi Fengdong. Ini adalah basis keluarga Feng saya. Dengan Anda juga ingin menghancurkan keluarga Feng saya. Bermimpi. Feng Changyuan memanggil penjaga keamanan. Biarkan dia memasuki villa dan mengeluarkan ponselnya. Karena tangan Feng Changyuan tidak berguna, dia meminta penjaga keamanan untuk membuka buku alamat telepon dan melakukan panggilan. Bai Qiang, seseorang membuat masalah di rumahku. Cepat bawa seseorang ke rumahku, kata Feng Changyuan dengan cepat setelah panggilan tersambung. Bai Qiang di mulutnya persis seperti kontaknya di cabang Tiangang Utara. Adalah pemimpin tim. Terlepas dari kenyataan bahwa posisi Bai Qiang tidak tinggi, dia adalah kapten cabang Tiangang Utara. Selain basis kultivasinya sendiri di tahap tengah transformasi, ada juga 3 master di tahap awal transformasi di bawah timnya. Saya dan tim saya akan segera ke sana. Suara yang sedikit bergetar datang dari telepon. Bagus. Feng Changyuan tidak mendengar bahwa nada suara Bai Qiang salah. Ketika dia menutup telepon, seringai muncul di wajahnya. Nak, tunggu sebentar dan kamu akan mengerti keputusan yang salah untuk menjadi musuh keluarga Fengku. Dalam pandangan Feng Changyuan, meskipun Hao Kun Qin adalah master besar dari Refining Body Stream, ia menambahkan Bai Qiang dan 4 orang untuk membuat 5 master Rana penuh. Di antara mereka, kultivasi Bai Qiang masih dalam tahap tengah dari Rana transformasi. Bersama-sama, mereka berlima pasti bisa menghancurkan Hao Kun Qin. Hao Kun Qin menyaksikan penampilan Feng Changyuan dengan tenang, seolah-olah menonton badut, matanya penuh ejekan. 10 menit kemudian, sebuah helikopter hitam terbang dari langit yang jauh. Setelah helikopter terbang di atas Villa Feng, itu tidak mendarat. Saya melihat 4 sosok melompat dari helikopter. Ketinggian puluhan meter tidak diragukan lagi merupakan kematian bagi orang biasa. Tetapi bagi penguasa dunia, itu bukan apa-apa. Keempat tokoh ini adalah Bai Qiang dan anggota timnya. Bai Qiang, orang ini adalah ahli latihan fisik yang hebat. Kami berlima melakukan tembakan bersama, teriak Feng Changyuan. Bai Qiang melirik Feng Changyuan, dan berjalan lurus menuju Hao Kun Qin bersama anggota tim. Melihat ini, Feng Changyuan mau tidak mau menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya. Apakah Bai Qiang berpikir tim mereka cukup untuk menangani orang ini? Tepat ketika Feng Changyuan berpikir bahwa keempat Bai Qiang akan menyerang Hao Kun Qin, sebuah adegan yang mengejutkannya terjadi. Bai Qiang dan 4 dari mereka berjalan ke Hao Kun Qin dan berlutut ke tanah dengan isapan. Dahi semua orang menempel kuat di tanah. Raja Naga, Bai Qiang, pemimpin tim dari cabang Tiangang Utara, memimpin 3 anggota tim untuk memimpin kejahatan. Bai Qiang berkata dengan suara gemetar. 1 jam yang lalu, dia menerima telepon dari kepala markas Tiangang. Isi panggilannya sangat sederhana, hanya 1 kalimat. Masalah antara timmu dan keluarga Feng ditemukan oleh Komandan Longting, dan dia sangat marah. Bai Qiang segera melemahkan kakinya. Sebagai pemimpin tim cabang Tiangang Utara, dia tahu betul apa arti kata Komandan Longting. Jika orang-orang Tiangang mengetahui tentang dia dan keluarga Feng, Bai Qiang kemungkinan besar akan melarikan diri bersama anggota tim. Dengan kekuatan tim mereka, bahkan jika mereka meninggalkan negara Daxia, mereka masih bisa hidup dengan baik di luar negeri. Tapi bukan Tiangang yang menemukan mereka, tapi Panglima Longting. Di hadapan dewa yang dianugerahkan Perang Dunia Pertama, Hao Kun Qin yang membunuh 10 tuan besar negara musuh, Bai Qiang bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membawa anggota tim ke Hao Kun Qin untuk memimpin kejahatan. Inilah sebabnya, setelah Feng Changyuan menyelesaikan panggilan, hanya 10 menit berlalu. Mereka tiba dari cabang Tiangang Utara di provinsi lain. Karena setelah kepala markas Tiangang menyelesaikan panggilan telepon, Bai Qiang berangkat dengan anggota tim dan bergegas ke rumah Feng. Bai Qiang, mengapa kamu berlutut untuknya? Feng Changyuan, yang telah sadar kembali, bertanya dengan tidak percaya. Bai Qiang adalah pemimpin tim dari cabang Tiangang Utara, dan dia juga seorang master dari tahap pertengahan transisi. Bahkan Menteri Cabang Tiangang Utara tidak bisa membiarkannya berlutut. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Bai Qiang akan membawa anggota tim dan berlutut ke Hao Kun Qin. Feng Changyuan, apakah kamu tahu identitas Raja Naga? Bai Qiang menundukkan kepalanya dan berkata, bukankah itu master pemurnian tubuh yang hebat? Meskipun kekuatannya kuat, dengan kekuatan kita berlima, dia bisa dihancurkan. Feng Changyuan berteriak dengan gigi terkatup. Bai Qiang mencibir, hancurkan Raja Naga. Jangankan kita berlima, panggil saja semua anggota cabang Tiangang Utara, mereka bukan lawan Raja Naga. Tidak mungkin, Feng Changyuan berteriak tak percaya.
Ada lebih dari 20 master hebat di cabang Tiangang Utara, termasuk 3 master hebat. Kekuatan seperti itu cukup untuk memuluskan kekuatan apapun di wilayah utara. Bagaimana mungkin tidak mungkin menandingi Hao Kun Qin? Raja Naga, Komandan Pengadilan Naga Teater Barat, Konsultan Khusus Markas Besar Tiangang, pembangkit tenaga listrik legendaris para dewa. Begitu berada di Teater Barat, 10 penguasa teratas negara musuh terbunuh dalam Perang Dunia I. Apakah menurutmu dengan 5 sampah kita, kamu akan menjadi lawan dari Raja Naga? Kata-kata Bai Qiang seperti palu besar yang menghantam hati Feng Changyuan dengan keras. Dia benar-benar ingin berurusan dengan santo pelindung kerajaan Xia besar. Ini adalah kerikil yang menabrak batu, dan itu tidak bertanggung jawab. Naga, Raja Naga. Feng Changyuan gemetar dan ingin memohon belas kasihan pada Hao Kun Qin. Tetapi ketika dia melihat ekspresi dingin Hao Kun Qin, dia memikirkan apa yang dikatakan Hao Kun Qin sebelumnya. Dia tahu bahwa keluarga Feng benar-benar selesai. Feng Changyuan duduk merosot di tanah, berumur 10 tahun seketika. Hao Kun Qin melirik Feng Changyuan, yang memiliki mata hampa, seperti orang mati yang berjalan, tanpa simpati di matanya. Roh jahat adalah departemen khusus negara, keluarga Feng berani terlibat dalam kekuatan roh jahat, kejahatan itu layak mendapatkan 1 juta. Di akhir permainan sekarang, itu semua karena keluarga Feng yang disalahkan dan pantas mendapatkannya. Apa yang harus dilakukan selanjutnya, sangat jelas. Hao Kun Qin memandang Bai Qiang dan berkata dengan ringan. "Iya, Raja Naga," Bai Qiang menjawab dengan cepat. Hao Kun Qin mengangguk dan berbalik untuk meninggalkan Villa Feng. Meskipun Bai Qiang adalah seorang penjahat, dia akan membawa semua orang yang terlibat dalam kasus ini ke cabang Tiangang Utara untuk mengaku bersalah, dan mengambil inisiatif untuk menjelaskan semua masalah tanpa menyembunyikan apapun. Ini bukan karena hati nuraninya menemukannya. Ini takdir dan ketakutan terhadap Hao Kun Qin. Karena Bai Qiang tahu betul bahwa jika dia berani melarikan diri, dia akan ditemukan sampai ke lubang semut sejalipun. Hao Kun Qin akan membuat dia menyesal datang ke dunia ini. Setelah Hao Kun Qin meninggalkan Villa Feng, dia pergi ke rumah Chu. Setelah urusan Feng selesai, saatnya pergi ke keluarga Chu dan mengunjungi Chu Huaitian. Awalnya, perjalanan ke ibu kota provinsi ini relatif terburu-buru, dan Hao Kun Qin tidak berencana untuk mengunjungi Chu Huaitian. Karena Chu Huaitian bukan hanya kakek Jiao Qi. Ia juga merupakan dokter pengobatan Tiongkok nomor 1 di wilayah utara, dengan nama Santo Medis. Sebagai seorang junior, jika Hao Kun Qin pergi mengunjunginya, dia harus menyiapkan hadiah dan pergi ke keluarga Chu dengan sangat serius. Tetapi karena kemunculan Chu Huaiyun, tuan kedua dari keluarga Chu, Hao Kun Qin merasa perlu untuk pergi ke keluarga Chu sekarang. Bab 92. Setelah lebih dari 1 jam, Hao Kun Qin mengendarai mobil dan datang ke sebuah peternakan kecil di pinggiran kota. Meskipun keluarga Chu adalah keluarga teratas di ibu kota provinsi, Chu Huaitian hemat. Dibandingkan dengan villa-villa mewah, ia lebih suka tinggal di pinggiran kota, di pekarangan kecil yang ia bangun. Tidak hanya udaranya yang segar, Anda juga dapat menanam bunga dan tanaman di halaman untuk menumbuhkan sentimen Anda. Ketika Hao Kun Qin keluar dari mobil dan datang ke gerbang halaman, dia akan mengetuk pintu. Suara mengejek samar tiba-tiba datang dari belakang. Tanpa diduga, kamu benar-benar keluar dari markas Saman hidup-hidup. Ini benar-benar menentukan. Hao Kun Qin menoleh dan melihat mobil Bentley hitam, yang diparkir tidak jauh. Seorang pria muda dan seorang pria tua turun dari mobil. Orang tua yang berbicara adalah kakek kedua dari Jiao Qi, Chu Huaiyun. Chu Huaiyun datang ke sisi Hao Kun Qin dengan tongkat mahoni, menatapnya dari atas ke bawah, dan kemudian berkata dengan sedikit jijik, "Apakah kamu di sini untuk menemukan Jiao Qi?" Ketika pemuda di samping mendengar kata-kata itu, awan kabut melintas di kedalaman matanya. "Tidak, aku di sini untuk mengunjungi senior Chu Huaitian," kata Hao Kun Qin ringan. Chu Huaiyun mencibir, "Pikirkan baik-baik tentang menyingkirkanmu. Jangan pikir aku tidak tahu, kamu ingin memeluk paha keluarga Chuku melalui Jiao Qi. Sudah kubilang, tidak mungkin." Dalam pandangan Chu Huaiyun, Hao Kun Qin adalah pria yang lembut. Menggunakan kata-kata manis, Jiao Qi jatuh cinta padanya. Ingin menggunakan ini untuk menikahi Jiao Qi, dan sedikit perjuangan selama beberapa dekade. Ini adalah calon suami Jiao Qi. Kamu harus berhenti bermimpi. Chu Huaiyun menunjuk pemuda di sampingnya dan berkata, "Halo, nama saya Sang Haoran. Patriark muda keluarga Sang di Provinsi Tianhe." Pria muda itu mengulurkan tangan kanannya dengan bangga. Provinsi Tianhe berbatasan dengan Provinsi Fengdong, dan kekuatan ekonomi kedua provinsi hampir sama. Keluarga Sang tempat Sang Haoran berada adalah salah satu dari 7 keluarga teratas di Provinsi Tianhe. Seperti keluarga Chu, keluarga Sang juga merupakan keluarga pengobatan Tiongkok,
meskipun tidak selama keluarga Chu, tetapi juga memiliki sejarah ratusan tahun. Kepala keluarga Sang, yang dikenal sebagai Raja Akupuntur, adalah yang terbaik dalam akupuntur. Melihat seluruh wilayah utara, orang bijak medis Chu Huaitian dikenal sebagai praktisi pengobatan Tiongkok pertama. Patriark keluarga Sang, yang dikenal sebagai Raja Jarum, meskipun tidak sebagus Chu Huaitian, juga dapat masuk dalam 5 besar. Di depannya, Sang Haoran adalah putra pemilik keluarga Sang, yang dikenal sebagai Raja Jarum Kecil. Hao Kun Qin melirik samar ke tangan kanan Sang Haoran yang terulur, dan tidak bermaksud untuk berjabat tangan sedikitpun. Meskipun Sang Haoran adalah pemilik muda dari keluarga papan atas di Provinsi Tianhe, tapi ingin berjabat tangan dengannya saja tidak cukup. Aku berkata, aku mengunjungi senior Chu Huaitian. Hao Kun Qin memandang Chu Huaiyun dan berkata dengan ringan, selain itu, orang ini tidak layak menjadi suami Jiao Qi. Siapa Jiao Qi? Sebuah linglung muncul di wajah Sang Haoran. Chu Huaiyun berkata, nama kode Yanran di zona perang adalah Jiao Qi. Wajah Sang Haoran tiba-tiba menjadi suram ketika dia mendengar ini, dan menunjuk ke Hao Kun Qin dan berkata, saya adalah patriark muda keluarga Sang, dan saya dipanggil Xiao Zhen Wang. Masa depan kedokteran tidak terbatas. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan bahwa saya tidak layak menjadi suami Yanran? Hanya karena aku bos Jiao Qi. Hao Kun Qin menjawab dengan acuh tak acuh. Jiao Qi sekarang adalah salah satu dari 9 putra Long Tinglong, seorang kolonel superior di zona perang. Dengan potensi dan eksploitasi Jiao Qi, menerobos dunia di masa depan dan menjabat sebagai panglima dapat dikatakan sebagai hal yang pasti. Dengan latar belakang Sang Haoran, dia tidak layak untuk Jiao Qi. Selain itu, Hao Kun Qin, sebagai komandan pengadilan naga, membaca banyak orang dan memiliki mata yang sangat tajam. Dia bisa melihat sekilas, Sang Haoran ingin menikahi Jiao Qi, bukan karena dia menyukai Jiao Qi, tetapi karena dia punya rencana lain. Karena itu, Hao Kun Qin tidak akan pernah membiarkan Jiao Qi menikahi Sang Haoran. Bos Yanran, tidak heran kamu bisa keluar dari markas desa hidup-hidup. Seharusnya zona pertempuran di mana kamu berada, mari kita bertindak. Mata Chu Huaiyun menunjukkan linglung. Aku ingat pangkat Yanran adalah kolonel berpangkat lebih tinggi. Karena kamu adalah bos Yanran, kamu harus menjadi kolonel berpangkat teratas. Di usiamu, bisa duduk sebagai kolonel berpangkat tinggi cukup bagus. Tapi biksu dibandingkan dengan Haoran, masih agak pendek. Sang Haoran tidak bisa membantu menunjukkan jejak kesombongan ketika dia mendengar kata-kata Chu Huaiyun. Petugas sekolah atas memiliki status tertentu di zona perang. Namun, masih ada kesenjangan besar dibandingkan dengan keluarga top di Provinsi Tianhe seperti keluarga biksu. Dengan energi keluarga Sang, tidak sulit untuk menghancurkan pejabat sekolah top. Tetapi jika Sang Haoran tahu bahwa Hao Kun Qin bukanlah seorang perwira tinggi sekolah, tetapi seorang komandan yang unggul. Saya khawatir saya tidak akan berpikir begitu. Saudara ini, saya tulus untuk Yanran. Jika Anda bisa memenuhi saya, Anda akan dihargai di masa depan, kata Sang Haoran munafik kepada Hao Kun Qin. Aku berkata, aku di sini untuk mengunjungi senior Chu Huaitian, bukan untuk menemukan Jiao Qi, kata Hao Kun Qin ringan. Ketika Sang Haoran mendengar kata-kata itu, senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia berpikir bahwa Hao Kun Qin telah mengakui dan siap untuk mundur dari pertarungan untuk Jiao Qi. Tapi kata-kata Hao Kun Qin berikutnya mengubah ekspresinya. Selain itu, saya juga mengatakan bahwa Anda tidak layak untuk Jiao Qi. Jadi, Anda harus menyerah. Apa yang kamu bicarakan? Wajah Sang Haoran dingin, dan niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Nak, apakah kamu tahu kemalangan apa yang keluar dari mulutmu? Saat dia berkata, Sang Haoran mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Hao Kun Qin. Jika Anda perhatikan lebih dekat, ada jarum perak kecil di antara jari-jarinya. Sang Haoran, yang dikenal sebagai Raja Jarum Kecil, memiliki tingkat keterampilan medis yang sangat tinggi. Jarum perak di tangannya tidak hanya bisa menyelamatkan orang, tetapi juga melukai orang. Tepat ketika dia hendak memasukkan jarum perak di tangannya ke titik akupuntur tertentu di tubuh Hao Kun Qin. Hao Kun Qin tidak bisa menahan penghinaan di sudut mulutnya. Sang Haoran sebenarnya ingin menghitungnya, benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Mata Hao Kun Qin memadat, dan jarum perak yang terjepit oleh jari-jari Sang Haoran, tiba-tiba di luar kendalinya, melesat keluar dan menusuk bahunya secara langsung. Apa? Sang Haoran mengeluarkan rasa sakit, wajahnya menyakitkan. Ini pertama kalinya, dan aku akan memberimu sedikit pelajaran. Jika kamu berani memiliki waktu berikutnya, itu bukan bahumu, tetapi alis yang akan ditindik, kata Hao Kun Qin dengan dingin. Setelah itu, dia berbalik dan mengetuk, dan mengabaikan Sang Haoran dan Chu Huaiyun. Kamu ingin mati? Sang Haoran sangat marah, siap untuk melanjutkan tembakannya.
Tapi dia dihentikan oleh Chu Huaiyun. Ini keluarga Chu. Jika Anda ingin menghancurkannya, ada cara. Tidak perlu menggunakan kekuatan, kata Chu Huaiyun dingin. Aku ingin dia dipermalukan, Sang Haoran berkata dengan getir. Saat keduanya mengobrol, pintu halaman yang tertutup terbuka. Ketika Jiao Qi melihat Hao Kun Qin berdiri di pintu, wajahnya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Raja Naga, kamu benar-benar datang. Hao Kun Qin tersenyum sedikit. Aku berkata, aku akan mengunjungi senior Chu Huaitian. Aku akan menelepon kakek sekarang. Setelah itu, Jiao Qi berbalik dan berlari menuju halaman belakang dengan kegembiraan di wajahnya. Bab 93. Hao Kun Qin datang berkunjung, dan keluarga Chu benar-benar brilian. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah kemuliaan besar keluarga Chu. Hao Kun Qin adalah komandan pengadilan naga, santo pelindung kerajaan Xia besar, dan pembangkit tenaga listrik legendaris para dewa. Melihat seluruh dunia, hanya ada beberapa keluarga yang dia kunjungi. Jiao Qi ingat dengan jelas bahwa setengah tahun yang lalu, Hao Kun Qin belum ditahbiskan, dan ketika dia melakukan misi di luar negeri, dia telah mengunjungi orang terkaya di negara itu. Orang terkaya di negara musuh, langsung memimpin seluruh keluarga, membungkuk di luar manor dan menunggu kedatangannya. Tahukah Anda, itulah orang terkaya di negara dengan aset ratusan miliar, raksasa bisnis yang bisa membuat perekonomian negara bergejolak hanya dengan bersin. Bahkan ketika dia melihat kepala negaranya, dia tidak perlu membungkuk untuk memberi hormat. Tetapi ketika Hao Kun Qin berkunjung, orang terkaya tidak hanya membungkuk di luar istana sendiri, tetapi juga memerintahkan seluruh keluarga untuk menunggu bersamanya. Sambut kedatangan Hao Kun Qin dengan standar etiket tertinggi. Pada saat itu, Hao Kun Qin masih berada di alam setengah dewa. Dan sekarang, dia telah mematahkan belenggu, menerobos para dewa, dan berada di antara para dewa dunia. Pada saat ini, jika dia pergi mengunjungi orang terkaya di negara itu lagi, orang terkaya harus berlutut untuk menyambut kedatangan Hao Kun Qin. Oleh karena itu, Jiao Qi melihat Hao Kun Qin benar-benar datang mengunjungi kakeknya secara langsung, dan kegembiraan di hatinya dapat dibayangkan. Adapun Sang Haoran dan Chu Huaiyun, yang berdiri di belakang Hao Kun Qin, mereka langsung diabaikan olehnya. Itu hanya patriark muda dari keluarga Sang. Bahkan patriark keluarga Sang, yang dikenal sebagai Raja Jarum, hanyalah semut kecil di depan Hao Kun Qin. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengangkat sepatu untuknya. Sang Haoran melihat Jiao Qi membuka pintu, dan senyum ramah langsung muncul di wajahnya. Mengangkat tangannya, aku ingin menyapa Jiao Qi. Tetapi ketika dia melihat pikiran Jiao Qi, itu semua ada di Hao Kun Qin, dan dia bahkan tidak melihatnya. Yang lebih dilebih-lebihkan adalah setelah mendengar Hao Kun Qin akan mengunjungi Chu Huaitian, Jiao Qi berbalik dan berlari ke halaman belakang untuk menemukan kakeknya. Ini menyebabkan hati Sang Haoran tiba-tiba tenggelam, menciptakan rasa krisis yang mendalam. Menurutnya, Hao Kun Qin jelas merupakan hambatan terbesar untuk menikahi Jiao Qi. Harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Niat membunuh yang terpancar dari Sang Haoran jelas terlihat oleh Hao Kun Qin. Ada kilatan dingin di matanya. Dia sudah memberi Sang Haoran kesempatan. Jika Sang Haoran masih ingin mati, maka dia tidak keberatan menggerakkan otot dan tulangnya dan mengirimnya ke jalan. Setelah hanya setengah menit, Jiao Qi kembali dari halaman belakang. Di belakangnya, diikuti oleh seorang lelaki tua yang tampak baik hati. Orang tua ini adalah Chu Huaitian, kepala keluarga Chu, yang dikenal sebagai Santo Medis. Chu Huaitian melirik ke seberang pintu, kegembiraan samar muncul di wajahnya. Aku melihatnya berlari sampai ke pintu. Tamu-tamu terhormat ada di sini, dan Anda dipersilakan. Mohon maafkan saya. Ketika Sang Haoran mendengar kata-kata Chu Huaitian, dia merasa tersanjung dan segera berkata, Kakek Chu, Anda terlalu sopan, di mana saya tamu terhormat. Saat dia berbicara, setelah melihat gerakan Chu Huaitian berikutnya, suaranya tiba-tiba berhenti, dan ekspresinya langsung menjadi sangat memalukan. Chu Huaitian mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan kanan Hao Kun Qin dengan erat. Jelas, tamu terhormat yang dikatakan Chu Huaitian adalah Hao Kun Qin. Dialah yang bergairah tentang dirinya sendiri. Pada saat ini, Chu Huaitian berbalik dan melihat Sang Haoran di samping, dan berkata dengan malu, keponakanku Haoran, aku ingin menjamu tamu hari ini. Kembalilah lain hari. Ini membuat Sang Haoran, yang sudah malu, semakin malu. Chu Huaitian ingin mengusirnya. Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana merespons, Chu Huaiyun berbicara tepat waktu, Kakak, Sang Haoran ada di sini kali ini, dan itu mewakili keluarga Sang. Jika Anda membiarkannya pergi seperti ini, bukankah Anda akan menamparkan keluarga Sang di wajah lagi? Chu Huaitian mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kemampuan Hao Kun Qin untuk mengunjungi hanyalah kemuliaan keluarga Chu. Bagaimana orang luar bisa mengganggu saya?
Jangan berbicara tentang memukul wajah keluarga Sang, bahkan jika keluarga biksu memutuskan persahabatan, Sang Haoran tidak dapat mengganggu Hao Kun Qin. Tepat ketika Chu Huaitian hendak berbicara lagi, bergegas Sang Haoran pergi. Hao Kun Qin tiba-tiba berkata, biarkan Sang Haoran tinggal. Dia datang untuk mengunjungi keluarga Chu, bukan untuk menimbulkan masalah bagi keluarga Chu. Meskipun di matanya, keluarga Sang hanyalah semut yang dapat dengan mudah dimusnahkan. Tetapi di mata keluarga Chu, keluarga Sang adalah salah satu dari 7 keluarga teratas di provinsi Tianhe. Kekuatan keduanya sangat berbeda. Oleh karena itu, Hao Kun Qin tidak ingin membuat keluarga biksu keluarga Chu memalingkan wajah mereka karena masalah sepele. Chu Huaitian segera memahami niat Hao Kun Qin dan memandangnya dengan penuh terima kasih. Kemudian berbalik dan memimpin orang banyak ke ruang tamu. Sang Haoran, yang berjalan di belakang Hao Kun Qin, memiliki pandangan yang tak tertandingi di matanya. Tidak sabar untuk memotong 1000 pedang Hao Kun Qin. Dia tahu betul bahwa Chu Huaitian memintanya untuk tinggal, bukan karena kata-kata Chu Huayun, tetapi karena kata-kata Hao Kun Qin. Ini membuatnya sangat marah. Dia adalah patriark muda keluarga Sang, dan Raja Jarum Kecil dengan masa depan yang cerah di bidang kedokteran. Tapi di hati Chu Huaitian, statusnya bahkan tidak sebanding dengan bos Jiao Qi. Wah, penghinaan yang kamu berikan padaku, aku akan mengembalikanmu 10 kali, 100 kali. Sang Haoran meraung di dalam hatinya. Setelah tiba di ruang tamu, Sang Haoran segera mengeluarkan 1 set jarum perak dan menyerahkannya dengan hormat kepada Chu Huaitian. Kakek Chu, ini adalah kunjungan pertamaku ke rumah. Ini adalah hadiah yang khusus disiapkan oleh keluarga Sang untuk kakek Chu. Aku harap kamu menyukainya. Chu Huaitian mengambil jarum perak, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Set jarum perak ini, tergantung pada usia dan bahannya, harus digunakan oleh tabib kekaisaran kuno. Set jarum perak ini adalah salah satu dari 3 set jarum perak yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Sang saya, kata Sang Haoran dengan bangga. Ada beberapa dokter kekaisaran di Sang Jiazu, yang telah meninggalkan banyak hal baik untuk generasi muda. Set jarum perak ini, meskipun bukan jarum perak terbaik, juga merupakan butik. Untuk pengobatan Cina, itu bisa dianggap sebagai harta karun. Nak, seperti saya, Anda mengunjungi kakek Chu untuk pertama kalinya. Saya tidak tahu hadiah apa yang telah Anda siapkan untuk kakek Chu. Sang Haoran memandang Hao Kun Qin dan berkata sambil mencibir. Dia ingin mengandalkan hadiah untuk sangat mempermalukan Hao Kun Qin. Pulihkan semua wajah yang baru saja hilang. Sudah cukup bagi Raja Naga untuk datang ke rumahku. Kenapa kamu tidak menyiapkan hadiah? Jiao Qi berkata dengan cepat. Kemampuan Hao Kun Qin untuk mengunjungi keluarga Chu sudah memberikan wajah keluarga Chu. Beraninya keluarga Chu meminta hadiah dari Hao Kun Qin. Sebagai junior, ketika saya mengunjungi rumah saya untuk pertama kalinya, saya datang untuk melihat para tetua dengan tangan kosong. Saya benar-benar tidak tahu etiket, ejek Sang Haoran. Chu Huayun juga berbicara dan berkata, ini benar-benar tidak sesuai. Perbandingan antara keduanya menunjukkan bahwa keponakan Haoran lebih masuk akal daripada yang ini. Hao Kun Qin diam-diam menyaksikan keduanya tampil, dan ejekan samar melintas di matanya. Siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak menyiapkan hadiah? Bab 94. Chu Huaitian, sebagai praktisi medis senior, juga merupakan bawahannya yang kuat, kakek Jiao Qi. Ketika Hao Kun Qin berkunjung untuk pertama kalinya, dia secara alami akan menyiapkan hadiah yang murah hati. Aku melihatnya melepas gesper pengaman giok sweat yang dia kenakan di samping tubuhnya dari lehernya. Senior Chu, ini adalah hadiah yang aku siapkan untukmu. Hao Kun Qin memegang gesper pengaman dan menyerahkannya kepada Chu Huaitian. Bahan gesper pengaman ini hanya giok sweat biasa. Volume batu giok tidak besar. Jika dijual sesuai dengan kualitas batu giok, harganya paling banyak $1 atau $2.000. Tapi itu tak ternilai. Karena gesper pengaman ini adalah permata para dewa. Ada sentuhan keilahian di Tongshan Baoyu. Itu bisa membuat orang berkonsentrasi dan membersihkan jiwa. Jika seorang prajurit memakai permata psikis untuk waktu yang lama, dia tidak hanya dapat mempercepat kultivasinya. Itu juga dapat melemahkan penghalang alam, membuatnya lebih mudah untuk menembus basis kultivasi. Hao Kun Qin pernah memberi kakek Yun Sigu sepotong liontin giok hijau sebagai hadiah ulang tahun di hari ulang tahunnya yang ke-70. Dan gesper pengaman ini lebih berharga daripada liontin batu giok biru. Karena itu adalah hal pribadi Hao Kun Qin, itu telah dipelihara selama beberapa tahun. Jika hanya ada jejak keilahian yang dibudidayakan di liontin giok Qian. Keilahian yang dibudidayakan di tombol brankas hanyalah 1 untai. Efeknya 10 kali lipat dari liontin giok Qian. Sebagai dokter pengobatan Tiongkok nomor 1 di wilayah utara, Chu Huaitian secara alami juga seorang pejuang yang kuat. Kultivasinya mencapai puncak kekuatan batinnya. Namun karena usia, potensi itu habis.
Jika tidak ada kesempatan melawan surga, dia tidak akan bisa menerobos ke alam dalam kehidupan ini. Dan sekarang, Hao Kun Qin telah mengiriminya kesempatan melawan langit. Selama Chu Huaitian memakai gesper pengaman di samping tubuhnya, dalam 5 tahun, dia pasti akan mampu menembus batas dan mencapai ranah transformasi. Menjadi master seni bela diri. Tepat ketika Chu Huaitian melihat tombol pengaman, dia terkejut dan tidak dapat berbicara. Ejekan kasar tiba-tiba datang dari mulut Sang Haoran. "Nak, kamu berani mengambil batu giok yang rusak yang kamu bawa kembali ke kakek Chu sebagai hadiah. Ini sangat lucu. Apakah kamu pikir kamu adalah seorang pangeran dan jenderal kuno? Jika itu adalah ornamen batu giok yang dibawa oleh para pangeran dan jenderal, dibawa berkah dari efek selebriti, bahkan jika ornamen batu giok dari bahan yang buruk, mereka memiliki nilai koleksi yang sangat tinggi. Tetapi sebagai orang modern, ornamen batu giok Hao Kun Qin tidak akan memiliki berkah selebriti. Diam, ornamen giok pribadi Raja Naga tidak ternilai harganya. Bahkan ornamen giok yang dikenakan oleh pangeran dan jenderal kuno jauh lebih rendah daripada tombol pengaman ini. Jiao Qi berteriak dengan dingin. Dia tidak memuji Hao Kun Qin, tetapi itulah kenyataannya. Anda tahu, Hao Kun Qin adalah Panglima Longting, santo pelindung kerajaan Xia besar, dan pembangkit tenaga listrik legendaris para dewa. Di zaman kuno, Hao Kun Qin mampu mendirikan sekte dan dihormati sebagai leluhur. Para pangeran dan jenderal zaman kuno, meskipun status mereka mulia, tetapi status Hao Kun Qin tidak hanya tidak lebih buruk dari mereka, tetapi bahkan lebih tinggi dari mereka. Ornamen giok yang dikenakan oleh pangeran dan jenderal kuno bernilai paling banyak beberapa juta atau puluhan juta. Tapi Hao Kun Qin berbeda. Ornamen giok yang dia kenakan dapat diolah menjadi batu permata. Hao Kun Qin hanya mengenakan liontin giok Qian yang diberikan kepada kakek Yun Sigu selama beberapa bulan. Setelah Yun mengolah jejak keilahian, dia menyingkirkannya. Liontin giok Qian hanyalah permata dengan jejak keilahian. Biarkan keluarga Jiang Cheng Zhao, keluarga Feng, grup Baolan, dan grup Hongxiang rela bangkrut dan membelinya. Gesper pengaman di depannya dikenakan oleh Hao Kun Qin secara pribadi, dan itu berisi giok harta karun yang telah dipelihara selama beberapa tahun, cukup untuk mengguncang seluruh dunia seni bela diri. Jika berita itu dirilis, itu pasti akan menyebabkan kegilaan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika dijual dengan harga puluhan miliar, itu sama sekali tidak mengejutkan. Raja Naga, hadiah ini terlalu berat. Yang tua tidak bisa menerimanya. Chu Huaitian menekan kegembiraan di hatinya dan menggelengkan kepalanya perlahan. Meskipun Chu Huaitian sangat menginginkannya, nilai gesper pengamannya terlalu tinggi. Bahkan jika keluarga Chu adalah keluarga teratas di ibu kota provinsi, mereka memiliki aset yang kuat. Tetapi total aset keluarga Chu tidak setinggi pengurangan yang aman ini. Sikap Chu Huaitian mengejutkan Sang Haoran. Apakah potongan batu giok yang rusak ini benar-benar harta yang tak ternilai? Sang Haoran penuh dengan ketidakpercayaan. Meskipun ia memiliki keraguan tentang nilai gesper pengaman, tapi dia masih bisa melihat keengganan di wajah Chu Huaitian. Ini membuktikan bahwa potongan yang aman sama sekali tidak semurah yang saya kira. Senior Chu, saya datang terburu-buru kali ini dan tidak menyiapkan hadiah yang bagus. Jangan suka tombol brankas ini, kata Hao Kun Qin dengan tulus. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Huaitian ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk berat, dan berkata dengan penuh terima kasih, terima kasih Raja Naga atas hadiahnya yang murah hati. Terima kasih Raja Naga. Qi mencium membungkuk dan memberi hormat. Dia tahu betul bahwa alasan mengapa Hao Kun Qin memberikan tombol pengaman ini sepenuhnya karena wajahnya. Kebaikan yang begitu besar menyentuh hatinya. Ekspresi ciuman Qi jatuh di mata Sang Haoran, dan dia segera membuatnya mengepalkan tinjunya. Menurutnya, mata Jiao Qi penuh dengan kekaguman. Sang Haoran buru-buru melangkah maju, menghalangi Hao Kun Qin di belakangnya. Kakek Chu, saya di sini kali ini untuk secara resmi melamar pernikahan. Ini adalah daftar hadiah yang disiapkan oleh keluarga sang saya. Dengan mengatakan itu, Sang Haoran mengusulkan katalog dan menyerahkannya dengan hormat kepada Chu Huaitian. Ada ratusan hadiah pertunangan yang tertulis di daftar hadiah, yang masing-masing sangat berharga. Tidak hanya perhiasan emas dan perak, kaligrafi dan lukisan antik, tetapi juga bahan obat-obatan, real estate, saham dan sebagainya. Bersama-sama, nilai totalnya lebih dari 1 miliar. Chu Huaiyun melirik daftar hadiah dan dengan samar berkata, saudaraku, tampaknya keluarga Sang benar-benar ingin menikahi Yanran. Hadiah pertunangan ini cukup untuk menunjukkan sikap keluarga Sang. Saya pikir, mari kita selesaikan pernikahan ini hari ini. Petik 2. Ketika Chu Huaitian mendengar kata-kata itu, ada gerakan di wajahnya. Untuk Sang Haoran, dia masih setuju. Sang Haoran bukan hanya patriark muda keluarga Sang, tetapi juga Raja Jarum yang diakui di Provinsi Tianhe. Masa depan kedokteran tidak terbatas.
Jika Jiaoqi menikahinya, dia pasti tidak akan dirugikan. Sang Haoran melihat ekspresi Chu Huaitian, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Dia menoleh dan menatap Hao Kun Qin dengan provokatif. Bahkan jika Chu Yanran menyukaimu, jadi apa? Pemenang terakhir, bukan aku. Tepat ketika Sang Haoran berpikir bahwa tiket kemenangan ada di tangannya, Hao Kun Qin berkata dengan ringan, Senior Chu, saya tidak setuju dengan pernikahan ini. Sang Haoran tidak layak untuk Jiaoqi. Chu Huaiyun sangat marah, dan menunjuk Hao Kun Qin dengan marah dan menegur, wah, apa yang terjadi pada keluarga Chuku, kapan giliranmu untuk menunjukkan? Keluar, teriak Chu Huaitian. Chu Huaiyun mencibir, dan berkata kepada Hao Kun Qin, apakah kamu mendengar itu? Kakak tertuaku menyuruhmu keluar. Terjebak. Chu Huaitian menamparkan wajah Chu Huaiyun dengan tamparan, dan menamparnya secara langsung. Aku akan membiarkanmu keluar. Chu Huaitian mengutuk, kamu tidak pantas menyalahkan Raja Naga. Chu Huaiyun memegang wajahnya yang bengkak, wajahnya penuh dengan luar biasa. Dia tidak menyangka bahwa Chu Huaitian akan benar-benar memukulinya dan membiarkannya keluar.